Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembahasan konseling psikologi bersama saya Madia Fadila, MPC Psikolog. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu tentang keterampilan khusus yang perlu dimiliki oleh seorang konselor dalam proses konseling. Kita akan membahas tentang keterampilan bertanya. Mungkin teman-teman berpikir ya, kenapa keterampilan bertanya ini bukan menjadi keterampilan pertama yang dibahas dalam proses konseling itu sendiri. Bertanya biasanya digunakan pada saat konselor ingin menggali hal-hal penting agar lebih memahami klien dan problemnya. Misalnya terkait dengan pemikiran-pemikiran klien, riwayat keluhan, hal-hal yang terjadi di masa lampau, pengalaman klien. Namun untuk konselor integratif, bertanya dalam proses konseling cukup dilakukan seperlunya tetapi efektif. Jadi kenapa kita tidak membahas lebih dulu tentang keterampilan bertanya ini? Karena di dalam proses konseling, terutama untuk konseling yang integratif, itu biasanya memang mengutamakan pada reflecting. Seperti yang teman-teman ketahui di penjelasan saya sebelumnya, pada sesi-sesi konseling itu kita mengutamakan insight dari klien terhadap permasalahannya sendiri. Oleh karena itu kita membutuhkan menjadi seorang yang mampu untuk merefleksikan sehingga pemahaman-pemahaman atau insight itu muncul dari dalam diri klien. Kepentingan di dalam konseling itu tidak mengarah pada kepentingan konselor untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan klien. Jadi kepentingannya bukan mengarah pada kepentingan konselor yang ingin tahu Hati-hati dengan banyak pertanyaan, karena keingintahuan konselor yang besar atau istilah sekarang tuh kepo itu dinilai tidak efektif dalam proses konseling. Jadi kita hanya ingin mengetahui permasalahan detail apa yang terjadi pada klien. Sedangkan untuk mencapai efek terapeutik, yang utamanya kita lakukan adalah reflecting. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh bertanya di dalam sesi konseling. Seperti yang saya sampaikan, ada tujuan-tujuan yang bisa kita capai dengan bertanya, Jadi tadi yang saya sebutkan adalah menggali hal-hal yang penting agar kita lebih paham klien dengan problemnya, terkait dengan hal-hal yang terjadi di masa lampau biasanya, atau pengalaman klien atau pemaknaan klien terhadap pengalaman tertentu. Tapi lakukanlah dengan seperlunya, Keterampilan bertanya perlu dimiliki oleh seorang konselor. Bagaimana menggunakan pertanyaan dengan tepat dapat dilatih. Konselor dapat melihat bagaimana proses konseling itu menjadi efektif atau memiliki efek terapeutik atau penyembuhan bagi klien. Jadi pastikan memang pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu tepat, Dan namanya keterampilan tentu juga perlu dilatih. Hal-hal yang perlu dihindari dalam konseling adalah penyalahgunaan pertanyaan, mencampuri urusan pribadi. Artinya mencampur urusan pribadi ini kita memberikan suggest atau saran-saran tertentu, atau kita membantu misalnya menjadi mediator antara A dan B yang bermasalah tanpa ada kesediaan antara kita dan klien, kemudian mengintegrasi klien, menciptakan ketidaksetaraan yang tidak perlu, melemahkan proses konseling, mengendalikan proses penelusuran konseling,
pada klien ya, menggunakan pertanyaan mengapa. Nah, nanti mungkin teman-teman akan lebih jelas pada saat kita membahas tentang keterampilan bertanya ini lebih lanjut. Lebih mementingkan kebutuhan-kebutuhan konselor, ini yang saya sampaikan tadi, keingintahuan kita gitu ya. Hati-hati dengan pertanyaan yang merujuk pada kita sekedar ingin tahu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak perlu. Ini hal-hal yang perlu dihindari di dalam konseling. Ada dua jenis pertanyaan yang biasanya kita gunakan di dalam konseling. Ada pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup biasanya pertanyaan yang mengarah pada satu jawaban yang spesifik. Biasanya bisa dijawab dengan ya atau tidak, atau respon yang pendek yang sifatnya hanya untuk mengetahui sesuatu informasi singkat gitu ya. Pertanyaan tertutup dapat diajukan konselor untuk tujuan mendapatkan jawaban untuk satu pertanyaan tertentu yang detail dan jelas. Namun perlu berhati-hati jika terlalu banyak pertanyaan tertutup, maka bisa menghambat pengembangan penjelasan dari klien. Contoh pertanyaan tertutup adalah, apakah Anda kesini tadi naik mobil? Gitu. Jadi jawabannya hanya ya dan tidak. Atau jawabannya naik motor gitu. Singkat ya, itu adalah contoh pertanyaan tertutup. Apakah Anda merasa kecewa? Nah, itu adalah pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya ya kecewa atau enggak kecewa gitu. Ya, itu contoh pertanyaan tertutup. Sedangkan pertanyaan terbuka, jenis pertanyaan ini memberi banyak ruang bagi klien untuk mencari lingkup-lingkup yang relevan dan memberi kesempatan pada klien untuk mengembangkan responnya. Karena pertanyaan terbuka itu mengandung sebuah permintaan untuk penjelasan lebih lanjut. Misalnya, bagaimana perjalanan Anda tadi ke sini? Nah, itu adalah pertanyaan terbuka. Sehingga tidak mungkin klien menjawab ya, tidak, atau jawaban-jawaban yang singkat seperti itu ya. Karena mengawali dengan bagaimana itu biasanya memancing seseorang untuk bertanya lebih lanjut, menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Misalnya, boleh diceritakan bagaimana perasaan Anda saat itu. Nah, bagaimana perasaan Anda saat itu adalah pertanyaan terbuka yang memancing klien untuk dia menceritakan gitu ya, menjelaskan lebih lanjut mengenai perasaannya, tidak hanya penjelasan singkat saja. Begitu. Ada juga pertanyaan untuk tujuan khusus. Biasanya ini pertanyaan untuk meminta klien berbicara secara bebas, tadi dengan cara boleh diceritakan lebih lanjut gitu ya. Pertanyaan untuk mendapatkan informasi-informasi umum, memperjelas hal-hal yang telah disampaikan oleh klien, atau membantu klien lebih spesifik gitu ya. Coba bagaimana menurut Anda tentang apa yang dilakukan oleh orang tua Anda misalnya. Nah, itu adalah untuk memperjelas hal-hal yang disampaikan oleh klien. Pertanyaan-pertanyaan untuk meningkatkan kesadaran klien. Pertanyaan-pertanyaan transisi, tentang pilihan, pertanyaan guru spiritual, tentang karir, pertanyaan sirkuler, tentang keajaiban, berorientasi target, dan tentang skala. Oke, nanti akan kita bahas pada sesi pertemuan lebih detailnya ya untuk pertanyaan yang memiliki tujuan khusus ini. Oke, itu penjelasan terkait dengan keterampilan bertanya. Silahkan boleh di drop pertanyaan yang mau ditanyakan terkait pembahasan keterampilan bertanya ini di kolom komen, atau boleh dicatat dulu, nanti kita akan bahas pada saat kita pertemuan virtual. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.